Perkenalkan, saya Sari Putri Manila dari kelas kedua dengan ini uang penerima 1182 3284. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat grafik TS dari mata kuliah Oseanografi Fisika dengan di wilayah perairan Pulau Sumba. Nah, jadi pertama-tama itu saya sudah mengambil data di POA itu untuk data pada bulan Januari 2023. Nah, setelah itu saya langsung saja masuk ke software ODV atau Ocean Data View. Di sini sudah saya masukkan pulaunya, lalu langsung saja kita klik pada pulau, kita klik full domain dulu. Nah, lalu setelah itu kita ke zoom pada perairan pulau yang akan kita lihat grafik atasnya. Kita terus saja zoom hingga ke pulau yang diinginkan. Saja kita zoom hingga menempaskan di pulau yang akan kita lihat grafik ASI. Sudah kita dapatkan pulau yang kita inginkan. Itu selanjutnya kita ke klik kanan, lalu kita ke layout templates. Nah, untuk layout templates-nya ini, pertama-tama kita itu akan melihat dari grafik sebaran meneg- mendatarnya. Lalu kita pilih surface, lalu di sini kita klik properties. Pada pada grafiknya kita klik kanan properties dan kita masuk ke display style, kita pilih grid filenya, lalu kita pilih default gridding dan kita uncheck please scale-nya, kita ubah menjadi 500. Lalu keluar kontur, kita masukkan semua datanya untuk grade. Lalu untuk ini merupakan diagram sebaran mendatar dari temperatur. Lalu kita ulangi hal yang sama pada yang sebaran mendatar salinitas. Nah, sebelum mendapatkan grafik TS itu kan kita harus mendapatkan nilai dari grafik salinitas dan temperaturnya terlebih dahulu. Sama seperti yang sudah tadi. Lalu kita klik OK. Dan selanjutnya kita setelah mendapatkan sebaran mendatar dari salinitas dan suhu, selanjutnya kita dapat langsung um, ke kanan, lalu kita klik kanan pada bagian yang peta bawah tadi, lalu kita ke manage section, kita define section. Nah, di sini kita beri garis pada titik-titik yang ada di peta ini. Jika sudah, kita ke kanan klik dua kali, lalu kita beri nama di section menu ini, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya itu kita dapat langsung klik kanan, lalu kita ke layout templates, dan kita pilih satu scatter window. Kita langsung memilih tiga section window, satu section windows. Nah, lalu di sini kita dapat melihat uh, untuk sebaran
mendatar sebaran dari temperatur. Hmm. Lalu kita dapat langsung saja untuk klik kanan, lalu kita ke properties, kita lakukan hal yang seperti tadi itu, kita grid fill-nya, lalu kita ubah jadi diva gridding, automatic scaling kita hapuskan checklist dan kita ubah menjadi 500, lalu ke kontur, kita masukkan ke AutoCAD-nya, lalu oke. Nah, berikut merupakan hasil dari um, sebaran melintang dari suhu. Selanjutnya, kita dapat mengubah dari sebaran melintang suhu ini ke sebaran melintang salinitas. Kita klik set axis variable, lalu kita ubah salinity. Nah, untuk memunculkan angka-angkanya, dapat kita langsung klik kanan saja, kita ke properties, lalu kita ke autocave, lalu kita klik OK. Nah, berikut merupakan sebaran melintang dari salinitas. Kita dapat langsung ke nah, selanjutnya itu kita dapat langsung ke Dual Scatter Windows. Lalu kita berikut merupakan dari sebaran menegaknya. Nah, berikut merupakan sebaran menegak dari temperatur. Lalu kita dapat langsung klik kanan ke um, ekstra. Lalu kita ke kita ke grafik object. Lalu kita pilih ke annotation. Nah, di annotation ini kita langsung dapat plot atau memiliki pada bagian titik-titiknya, lalu kita dapat beri angka pada titik-titiknya. Kita dapat kita klik kanan, kita extras dan kita add graphic object. Lalu di sini kita memilih simbol set. Lalu kita masukkan dari data WA kita ke select setnya. Nah, di sini kita dapat langsung klik oke saja. Nah, berikut merupakan sebaran menegak dari temperatur. Nah, untuk mengubahnya itu kita dapat klik Z variable. Sebelumnya kita ke window. Sebelumnya kita, di sini kita dapat mengubah pada nama dari bagian lain itu. Untuk mengubah warnanya juga bisa pada simbol set di properties tadi. Nah, jadi namanya itu menjadi temperatur atau suhu sesuai dengan grafiknya. Yang selanjutnya itu kita ke X variable. Nah, di sini kita ubah menjadi salinity.
oke. Nah, lalu ini merupakan hasil dari sebaran meningkat dari salinitasnya. Kita langsung ke ekstrak saja. Kita ke hmm, add graphic object, kita pilih simbol set, dan kita masukkan datanya, kita klik OK, dan kita klik OK, kita ambil juga dari agendanya menjadi salinitas. Yang berikut merupakan hasil dari salinitas grafik menegaknya. Nah, selanjutnya untuk membuat grafik TS itu, kita langsung saja ke kita klik view, lalu kita ke derivative variable, lalu kita cari itu potensial temperatur. Lalu kita klik dua kali, lalu kita klik OK, ini dimasuk ke already defined ini. Lalu kita klik OK, lalu kita klik kanan, kita klik X, kita klik properties, kita masuk ke ke data. Nah, di data ini untuk ekstensi salinitas, untuk itu kita ubah menjadi potensial temperatur. Lalu untuk Z-nya ini kita masukkan depth atau kedalaman. Lalu, langsung saja kita klik OK. Nah, berikut merupakan hasil dari sebaran grafik TS dari Pulau Sumba. Nah, untuk grafik TS pada Pulau Sumba ini itu untuk dapat kita baca itu di yang warna ini merupakan kedalamannya, yang warna semakin warnanya merah itu semakin dalam, dan untuk yang 5, 10, 15 ini merupakan potensial temperatur suhunya, dan yang di bawah ini salinitasnya. Nah, untuk masa air dari Pulau Sumba ini itu di pada kedalam pada dapat kita lihat pada kedalaman yang em, pada temperatur 20 itu sudah masuk ke termoklim, zona termoklim. Untuk yang di permukaan itu kan merupakan mixed layer. Nah, untuk yang sudah di suhu 20 itu sudah di termoklim, dan semakin ke bawahnya itu merupakan eh, zona yang ke dalam, yang dalam. Tuh. Nah, untuk yang termoklim ini kan dapat kita lihat itu perubahan suhunya itu sudah sangat drastis, dan perubahan salinitasnya juga dapat kita lihat pada suhu 30 itu pada permukaan, pada mixed layer, itu salinitasnya masih di 33 gitu kan. Nah, masih menyebar. Nah, semakin ke bawah tuh semakin menusuk dan semakin drastis perubahannya. Jadi, untuk masa air di Pulau Sumba ini tuh, karena dia berada di bagian Indonesia bagian timur tapi tidak terlalu ini. Jadi dia ini masa airnya itu tuh masuk dari Samudra Hindia, dari Laut Timur dan Laut Banda. Jadi masa air di di perairan Pulau Sumba ini itu campuran antara dari Samudra Hindia, dari Laut Timur dan dari Laut Banda. Mungkin sekian dari video pengolahan dan penjelasan draft TS dari Pulau Sumber yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.